sebetulnya ketika kalau kemarin kita kalau bicara ngomong PDAM ya, saya luar biasa. Jadi para pelanggan, para masyarakat loba ngeluh gitu. Ya cai saat kumaha sih ieu teh geus laporan teu didenge gitu kan. Ternyata misalkan di sini ya kalau teman-teman cabang itu luar biasa. Kemarin kita libur ya, kita sering libur di bulan Mei Juni itu banyak libur panjang. Betul. Mereka tuh mereka tuh kerja, mereka kita piket gitu, Jadi kadang malam hari kita stay gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya kalau mereka tahu ketika misalkan ada keluhan, itu gercep. Responnya pun cepat gitu kan. Nanti insya Allah mungkin jarak-jarak ini ada gebrakan-gebrakan lah, kita akan ada sosialisasi gitu. Gebrakan-gebrakan barunya ditunggu nih Kang ya. Harapannya tentu kita bisa menjawab apa yang menjadi tantangan-tantangan dan pertanyaan-pertanyaan yang di-highlight oleh Pak Bupati. Betul. Ya. Jadi karena tingkat kebocoran kita itu cukup lumayan tinggi. Kemudian ya tadi ya cakupan pelanggan dan tentunya ini masalah efisiensi. Jadi kita bahkan terakhir kita ingin menyusun yang namanya roadmap financial sustainability. Jadi siapapun nanti direksinya silahkan mangga, ini legasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Warginet, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan kebahagiaan dan juga kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Gimana? Udah kurban, udah makan, udah nyate berapa kali nih? Udah mulai terasa kolesterol? Udah nyate-nyate nih kayaknya yang di rumah ya. Udah Idul Adha juga terlewat kemarin. Tapi tentunya sebelum memulai podcast juga aku mau mengucapkan Pak Kumis makan kismis. Selamat hari Kamis buat kamu yang sangat manis. Oke, hari ini kembali lagi bersama aku Salwa Apriliani di podcast suaragarut.id. Hari ini aku bersama narasumber yang sudah tidak asing dan menepati janjinya untuk main lagi ke sini. Tapi main bukan untuk mematikan air di kantor ini, tapi benar-benar main. Boleh kalau beri tepuk tangan yang meriah untuk Kang Hendro sebagai PLT Dirtek PDAM. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam Kang Hendro. Alhamdulillah akhirnya bisa main lagi di sini. Akhirnya ya. Janji. Betul, berarti ini Kang Hendro ini tipe-tipe lelaki penepat janji ya. Main lagi ke sini dan bukan untuk mematikan air di sini ya Kang ya. Gawat. Sekalian nanti yang di sini juga kita mau komplain air. Karena sekarang Kang Hendro ini kalau kemarin kita bahasnya politik-politik. Kalau sekarang datang ke sini sebagai PLT Dirum Dirtek PDAM ya. Jadi benar-benar yang hati-hati ini sama Kang Hendro, yang pernah membuat Kang Hendro sakit hati itu benar-benar ya. Bisa dimatiin ya airnya dia. Air lu gawat. Gawat karena aduh lamaan dia kebayang Kang. Tapi sebelum ngobrol-ngobrol aku mau nanyain kabar dulu Kang Hendro, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat meskipun agak capek gitu kan. Karena sepertinya habis pulang berolahraga juga ya. Pulang dari Jakarta olahraga langsung ke sini. Menyempatkan, gila tepuk tangan dulu Kang Hendro. Menyempatkan untuk main ke Suara Garut bahwa menepati janjinya ya, olahraga terlebih dahulu. Terus dari Jakarta langsung ke Garut dan ke Suara Garut nih, langsung pulangnya bukan ke rumah ya, langsung ke sini. Ke Suara Garut dulu. Udah nyate berapa kali kami? By the way. Belum, sekali udah ada nyate. Oke, nanti kita mau nyate juga sama Kang Hendro ya. Aduh, alhamdulillah sebelumnya aku mengucapkan selamat Idul Adha juga nih untuk Hendro ya. Sami taqabbalallahu Kang ya, dan seperti biasa Kang Hendro selalu cerah dan tertawa bersinar ya kalau main ke Suara Garut. Alhamdulillah selalu ya, harus menyebarkan kebahagiaan. Oke. Kang, gimana nih sekarang sebagai PLT di Dirum Dirtek PDAM nih Kang? Yang jelas lebih capek, tapi lebih menantang. Ya kalau dulu memang aktivitas banyak di kampus, kemudian banyak di ruang-ruang ekonomi kreatif UMKM. Nah hari ini memang hampir sebagian besar ruang-ruang aktivitas studi setelah jadi PLT ya fokus di PDAM. Fokus ya di sana. Ya akhirnya pun
jadwal ngajar pun semua digeser ke jadwal hari libur. Ini sebuah konsekuensi ya. Iya, Yang tadinya libur mungkin untuk keluarga, sekarang jatah keluarganya agak sedikit. Agak sedikit gitu. terkikis ya Kang ya. Tapi itu sebagai bentuk tanggung jawab juga sebagai seorang PLT ya Kang. Kalau boleh ngobrol-ngobrol nih Kang, gimana tuh prosesnya kemarin bisa sampai jadi PLT ini? Jadi memang cukup lumayan ini ya, bukan menegangkan, cukup beradrenalin. Jadi yang pertama kita dulu tuh karena ya yang namanya tugas Dewas itu kita melaporkan tahunan ya kepada KPM. Jadi cukup singkat ya, hampir 4 hari. Jadi yang pertama kita melaporkan hasil laporan pengawasan, gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu hari pertama. Di hari pertama ketika kita melaporkan hasil laporan pengawasan, memang KPM, Pak Bupati selaku KPM minta kita ada 3 hal ya, ada 3 indikator yang kita laporkan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan going concern atau keberlangsungan usaha. Kemudian yang kedua kita melaporkan berkaitan dengan hasil evaluasi kinerja berdasarkan PUPR. Dan yang ketiga kita melaporkan berdasarkan IKU begitu ya. Jadi kita bukan menilai tapi memang kita melaporkan hasil laporan itu. Nah, ya itu di hari pertama kita laporkan secara overall sebetulnya PDAM itu secara berdasarkan evaluasi kinerja PUPR itu berkinerja dengan baik. Nah, namun memang Pak Bupati selaku KPM meminta kami untuk jangan diglobalkan, jangan dimakrokan, tapi berdasarkan indikator-indikator. Jadi kalau bicara tentang evaluasi kinerja itu ada 18 indikator. Jadi beliau meminta dirinci satu persatu. Di detailing gitu ya. Akhirnya di hari kedua kami laporkan berdasarkan tadi ya indikator-indikator. Dari 18 indikator ada 6 indikator yang memang merah gitu kan. Jadi tadi secara keseluruhan evaluasi kinerja itu bagus gitu ya. Tapi berdasarkan indikator tadi memang yang 6 itu merah. Nah, yang menjadi problemnya adalah yang merahnya itu adalah itu yang berkaitan dengan hal yang sifatnya fundamental dan IKU begitu ya. Akhirnya mungkin itulah yang menjadi jadi yang di-highlight oleh Pak Bupati selaku KPM. Betul. Ya. Nah, itu di hari kedua kita laporkan. Kemudian di hari ketiga Pak Bupati selaku KPM beserta jajarannya memang mengundang direksi untuk mengkonfirmasi. Nah, kita dari Dewan Pengawas pada saat itu kita menyampaikan kepada direksi, ini loh yang akan kita paparkan. Silahkan dari sekarang konsolidasi di direksi memberikan sebuah jawaban gitu. Dari kita sudah evaluasi ya. Bahasa anak muda itu kita udah spill ya, spill pertanyaan-pertanyaannya agar teman-teman agar rekan-rekan direksi itu bisa mempersiapkan jawaban-jawabannya. Di hari ketiga tadi ada beberapa pertanyaan dan ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Bupati selaku KPM. Nampaknya mungkin dari proses pertanyaan-pertanyaan itu Pak Bupati selaku KPM tidak puas, begitu kan, kurang puas, dan memang ya akhirnya ya di hari keempat mengadakan sebuah rapat KPM luar biasa. Dan akhirnya memang terjadilah pemberhentian secara hormat bagi direksi gitu kan. Nah, lantas berdasarkan regulasi ya memang kenapa saya jadi PLT gitu kan. Kenapa tuh Kang? Nah, karena berdasarkan regulasi Permendagri nomor 23 tahun 2024 memang yang ketika direksi ketika terjadinya proses pergantian direksi memang ada dua ya yang bisa menggantikan PLT. Yang pertama adalah Dewas, yang kedua karyawan atau pegawai internal atau pegawai dengan jabatan tertinggi gitu kan. Yang di dalam sana ya. Dan nampaknya Pak Bupati selaku KPM memilih Dewas untuk ini ya, untuk menjadi PLT. Kita Dewas ada 3. Mungkin ada pertanyaan, kenapa tidak 3-3-nya? Nah, karena 3-3-nya nanti Dewasnya nggak ada dong. Makanya tetap dari PLT dirut sama Pak Gania karena beliau representasi pemerintah, beliau staf ahli Bupati. Kemudian PLT
Dirum dan Dirtek gitu ya. Akhirnya saya double kerjaan gitu ya. Jadi double oleh saya dan ketua dewan pengawas tetap pada dan beliau menjadi dewas karena harus ada yang mengawasi tetap. Iya, tetap harus. Itu pertanyaan, kenapa enggak mengambil dari karyawan? Yang Nah, itu kan itu. kembali kepada kebijakan KPM. Karena kan tadi yang namanya PL itu transisi sebelum ada direksi yang definitif. Iya. Jadi mungkin ya udah diselesaikan dulu sama dewas gitu kan. Ya kami juga kalau misalkan secara 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Double begitu ya gak siap. Tapi karena mungkin ini transisi, mungkin kita ditugasi selama mungkin 3-4 bulan, ya bismillah lah kita kerjakan. Siap gak siap harus siap ya. Ya, siap tidak siap harus siap. Ya walaupun kalau dilihat dari proses yang diceritakan Ahang ya, proses pengelesaran direksinya ini terhitung singkat ya, 4 hari, namun memang 4 hari kayaknya itu kayaknya bertabrakan banget pikirannya sepertinya. Selama proses 4 hari itu. Betul. Benar-benar itu pun yang menjadi keputusan Bapak Bupati sendiri berdasarkan Akang mengangkat Akang sebagai PLT, jadi berdasarkan keputusan dari Bapak Bupati sendiri yang memang tidak bisa diganggu-gugat juga mungkin ya Kang. Oke. Oh mungkin penasaran nih Kang, setelah melewati proses yang tadi Akang sampaikan, apa aja sih Kang sebenarnya yang dilakukan atau dilaksanakan oleh PLT itu sendiri? Ya, sebenarnya tugas PL itu sebagaimana tugas yang dijalankan oleh direksi. Gitu. Jadi memang kami menjalankan amanah-amanah direksi sebelumnya, gitu kan. Karena kan yang namanya BUMD itu apa yang dilakukan oleh BUMD sudah tertuang dalam yang namanya itu RKAP, gitu kan, atau rancangan kerja anggaran perusahaan. Gitu. Jadi memang kalau bahasa Pemdanya APBD-nya. Kita meneruskan itu, gitu kan, kita meneruskan itu. Jadi yang kita lakukan itu. Kemudian yang kedua ya tadi ya kita mencoba mengkonsolidasi. Maka memang kami sepakat ya. Saya bersama Pak Gania selama mungkin 2, 3 atau 4 bulan ke depan yang akan kami lakukan 2 hal. Yang pertama adalah melakukan konsolidasi internal dan yang kedua adalah memberikan sebuah legasi apa yang akan kita kerjakan selama kita PLT. Jadi 2 hal itu yang hari ini yang akan kita lakukan. Jadi fokus utama lah ya. Oke, itu salah satunya. Oke, kalau berbicara PLT nih Kang, meneruskan tadi kata Kang meneruskan yang sebelumnya telah dilakukan oleh direksi. Ada nggak sih Kang batasan-batasan yang berbeda gitu antara PLT dengan direksi itu seperti apa Kang? Secara prinsip sih memang tidak ada ya. Tapi hal-hal yang sifatnya strategis yaitu mungkin kewenangannya definitif. Jadi kalaupun kami kami kemarin menjajaki terkait dengan masalah penjajakan kemitraan terkait dengan investasi misalkan. Proses penjajakan nggak masalah gitu kan. Kalaupun toh pada akhirnya ketika proses investasi itu misalkan ketika kami PLT kami nggak berani, kita harus berkonsultasi dengan Pak Bupati. Tapi paling tidak siapapun nanti definitifnya ini sudah kita bangun misalnya gitu. Kayak kemarin kita melakukan beberapa hal sifatnya kebijakan yang strategis gitu ya, atau kemitraan strategis ya kita lakukan. Tapi yang sifatnya strategis ya kami pun hanya membuat sebuah fondasinya saja gitu. Jadi ketika misalkan nanti definitif ya silakan dilanjutkan. Gitu kan. Tapi kalaupun pada akhirnya itu harus dilakukan proses kerjasama dalam regulasi pun diperkenankan asal tadi lewat persetujuan KPM. Jadi memang secara batasan-batasan tugas dan lain-lain secara prinsipnya tidak jauh beda ya antara direksi dengan si PLT itu sendiri, asalkan ada koordinasi dengan Bapak Bupatinya sebagai KPM itu sendiri ya Kang ya. Kalau penasaran nih kewenangan yang lain gitu ya, lebih detailnya PLT itu kewenangannya apa aja sih Kang? Jadi kalau kewenangan tadi ya tidak jauh beda ya dengan direksi gitu. Dengan direksi kami meneruskan yang tercatat di RKP. Hanya saja mungkin ada beberapa hal-hal yang sifatnya kami melakukan improvisasi gitu kan. Jadi kita tidak mengubah postur RKP yang telah direncanakan sebelumnya, tapi kan untuk bicara tentang teknis detail ya kami lakukan improv gitu kan. Tadi misalkan kenapa selama PLT kita 2 hal yang kita lakukan gitu ya. Yang pertama adalah konsolidasi dan yang kedua adalah legasi gitu ya. Ya karena memang kita selama 3
bulan mau ngapain kita. Jadi kita paling tidak ada oleh-oleh lah untuk nanti untuk direksi definitif gitu kan. Ada oleh-oleh nih, kita oleh-olehnya gitu kan. Gitu. Dan alhamdulillah ini kalau tidak salah ini udah baru sebulan kita. Jadi luar biasa kita konsolidasi tidak hanya di antar bagian, tapi pun kita melakukan konsolidasi ke setiap cabang-cabang. Ya terinput lah. Jadi hasil konsolidasi itu adalah paling tidak kita inventarisasi masalah, kita mencoba melakukan membangun soliditas kembali gitu ya. Jangan sampai setelah kami di PLT ya jangan sampai misalkan ya, tidak solid, tapi ya alhamdulillah selama 1 bulan semuanya solid gitu ya, cabang-cabang solid, di kantor pusat pun solid gitu kan. Dan yang paling penting selama 1 bulan kita sudah menginventarisasi apa sih yang harus dilakukan. Makanya memang di bulan kedua dan bulan seterusnya tadi kita berusaha untuk melakukan sebuah legasi. Nah, legasi yang pertama yang ingin kita coba yang coba kita kerjakan yaitu quick win gitu kan. Jadi kita ingin coba apa sih ya hasil dari kemarin tuh, apa sih solusinya gitu kan. Jadi ya yang ketiga kita quick win, jadi kita respon cepat. Sebetulnya kalau kemarin kalau bicara ngomong PDAM ya, saya luar biasa. Jadi para pelanggan, para masyarakat lo ngeluh gitu. Ya cai saat kumaha sih ya teh, terus laporan tuh didenya gitu kan. Ternyata misalkan di sini kalau teman-teman cabang itu luar biasa. Kemarin kita libur ya, kita sering libur di bulan Mei Juni itu banyak libur panjang. Betul. Mereka tuh kerja, kita piket gitu, Jadi kadang malam hari kita stay gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya kalau mereka tahu ketika misalkan ada keluhan, itu gercep. Responnya pun cepat ya, Kang? Cepat gitu kan. Responnya ya di sini mungkin kita coba, kita bangun hari ini mungkin di bulan kedua kita coba masih caranya pada dasarnya mereka itu pas respon gitu ya, respon cepat gitu. Nah, mungkin ada komunikasi yang pada akhirnya si pelanggan ngeluh ya ini tidak tersumbat gitu komunikasinya gitu. Jadi makanya memang kita berharap salah satu yang ingin kita lakukan ya kita ingin ya ada quick win, salah satunya berkaitan dengan masalah respon dari PDAM dengan cepat, respon cepat dari PDAM. Kemudian kedua berkaitan sosialisasi berkaitan dengan pemasangan dan lain halnya gitu. Nanti siapa mungkin jarak ini ada gebrakan lah, kita akan ada sosialisasi gitu. Gebrakan barunya ditunggu nih Kang ya. Sebulan nih Kang, udah sebulan melaksanakan tugasnya ya sebagai PLT. Ini salah satu masalah yang ditemukannya after konsolidasi adalah tadi yang air mati segala macam gitu ya, banyak keluhan lain. Sebulan ini Kang, tantangannya selain ada komplain dan lain-lain, tantangannya sebagai PLT apa Kang? Nah, tantangannya memang kalau pertama sih memang GCG ya. GCG itu menjadi sebuah tantangan besar. Setelah siapapun GCG itu tata kelola ya, atau good corporate government gitu ya. Jadi tata kelola perusahaan yang baik. Jadi kedepannya siapapun misalkan direksi yang sudah didefinitifkan, maka memang PR yang pertama adalah GCG, tata kelola, membangun tata kelola. Karena ini menjadi sebuah fondasi dasar. Setelah itu baru kita bisa transformasi PDAM. Saya lihat bahwa PDAM Garut sudah saatnya bisa berlari hari ini karena fondasinya sudah ada. Fondasinya sudah kita itu sudah masuk kategori FCR gitu ya, atau full cost recovery. Artinya memang secara tarif kita sudah sangat aman. Jadi di beberapa daerah PDAM itu kenapa rugi? Karena ini berkaitan dengan masalah tarifnya tidak aman. Karena tarif tidak aman ya selalu rugi. PDAM sudah dapat fondasi, sudah tidak perlu subsidi lagi dari pemerintah. Berarti kalau Garut sendiri sudah aman lah Kang dalam hal ini ya. Tapi tadi misalkan kita ada tantangan yang keduanya. Tantangan yang kedua ini juga yang mungkin di-mention kemarin, di highlight oleh Pak Bupati. Pertama terkait dengan tingkat kebocoran yang tinggi.
gitu kan. Itu juga menjadi PR. Oke. Kemudian yang kedua, cakupan kita masih rendah. Kita dari sekitar 2 juta ya masyarakat Garut ya sekitar 2 jutaan sekian ya. lah. Kita baru 62 ribu sekian. Artinya kita baru 11% cakupan kita. Oke. Jadi ini masih sangat panjang. Nah, bicara tentang cakupan kan, tentu ini harus tidak bisa PDAM sendiri, tapi harus dengan pemerintah. Nah, kayak kemarin misalkan di PDAM kenapa sih airnya kecil gitu kan? Iya. Karena tadi misalkan yang menjadi problem kita adalah jaringan spamnya memang yang terbatas. Makanya apalagi di daerah Tarogong Kidul, Tarogong Kaler gitu ya. Di Tarogong Kidul, Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, bahkan kita ada beberapa developer perumahan kita menolak karena kalau misalkan mereka masang ini akan mengganggu existing gitu kan. Betul. Solusinya apa? Solusinya pengembangan spam. Jadi dan itu kan membutuhkan investasi yang cukup besar begitu kan. Secara kapasitas air kita sudah sangat cukup. Kita ada untuk kapasitasnya. Untuk kapasitas air. Mungkin yang diperlukan adalah membangun jaringan tersebut begitu kan, dan itu cukup mahal. Maka ini juga menjadi sebuah tugas dari direksi yang baru, bagaimana caranya karena gini ya, untuk pengembangan spam itu cukup mahal gitu ya. Kalau kita mengandalkan APBD Garut ya berat. Makanya salah satu ya ini tugas berat itu direksi, dia harus berjejaringnya tuh bagus begitu ya. Dia harus mengandalkan tidak mengandalkan APBD Garut, tapi dia bagaimana caranya dia bisa berjejaring mencari di luar APBD atau bahkan mungkin melakukan sebuah kemitraan strategis dengan cara investasi dengan pihak yang lain, pihak ketiga begitu. Ngerenghap atau Bapak Bupati ya pakai APBD ya. Ya, kalau dengan APBD kita berat gitu kan. Sangat berat lah gitu kan. Dan ya makanya tadi kemarin kita lakukan pasca misalnya meskipun kita PLT, proses penjajakan investasi kita lakukan gitu. Bahkan sampai ke sana ya. Kita lakukan karena ini adalah tugas kita bersama karena ini kan kalau bicara tentang air itu adalah ini tidak hanya tugas PDAM, tapi pemerintah, apalagi bicara tentang air kan ini SDGs ke-6. Betul. Kebutuhan semua orang itu ya kan kalau berbicara soal air, benar-benar. Apalagi target nasional kan 40%. Kita tadi Garut tuh masih 11%. Masih 11% ya, masih kurang sekitar 29%-an ya. Tentu ya untuk menempuh di angka 3-5% kan tadi investasi cukup besar. Ya, investasinya perlu banyak effort dan perjuangan lah untuk sampai ke sana. Makanya kan tadi diperlukan sosok direksi yang memang dia siap berlari, membuka jejaring yang luas, tidak mengandalkan APBD Garut. Jadi udah bukan jalan kaki lagi, memang harus udah lari ya, harus udah sprint kayaknya. Dan secara nilai ekonomis, kalau kita masuk di 100 pelanggan itu akan lebih sehat gitu ya. Jadi kita tuh kan di angka 62.000. Jadi rata-rata PDAM yang sudah pelanggannya di angka 100.000 itu sehat gitu kan, dan berdampak pada profit yang sangat tinggi. Dampaknya pun berputar ya kan siklusnya, baik untuk PDAM ya, untuk masyarakatnya, untuk segala aspeknya itu. Dan hari ini juga mungkin siapapun nanti direksinya, apalagi hari ini Garut kan misalkan ini juga harus disambut oleh PDAM secara RDTR kan, kalau kita lihat misalkan hampir sekitar 100 sampai 200 hektar ya, 5 kecamatan itu diproyeksikan untuk kawasan industri. Nah, di sini harus hadir gitu ya. Bagaimana PDAM dia harus masuk, dan itu menjadi bagian dari agenda strategis PDAM. Kalau kita lihat dari postur pelanggan kita, hampir 98% pelanggan kita rumah tangga. Bukan ada yang bisnis gitu kan. Kita sisanya tuh bisnis. Misalkan di beberapa daerah misalkan misal contoh Tangerang, hampir 15 tahun dia tidak penyesuaian tarif. Hampir 15 tahun. Kenapa? Karena 40% pelanggannya adalah bisnis. Jadi dari sana udah selesai gitu kan. Akhirnya tarifnya murah gitu ya untuk pelanggan karena udah ke backup oleh bisnis. Oleh yang bisnis itu ya. Nah disinilah mungkin perlunya bagaimana PDAM harus menyambut dengan adanya kawasan industri. PDAM harus hadir. Hari ini misalkan kita bisnis baru Ciplas, baru rumah sakit, misalkan Changsin kita belum. Beberapa sektor industri lain banyak banget ya kalau di Garut kan. Nah, di sini PDAM harus hadir gitu kan. Harus hadir di sana ya. Bagaimana bisa mencuri kesempatan untuk menciptakan
peluang lah untuk si PDAM-nya sendiri ya Kang. Kalau Kang tadi berbicara tentang bagaimana adanya kolaborasi mungkin ya Kang antara pihak PDAM dengan bukan hanya tugas PDAM aja nih terkait kemajuan di PDAM sendiri, tapi banyak juga pihak-pihak lain yang harus terlibat di sana. Sejauh ini Kang kalau berbicara tentang keterlibatan pemerintah sendiri nih Kang, kerjasamanya dengan pihak PDAM kayak gimana? Ya baik lah gitu ya, harus baik lah gitu. Jadi saya tidak berbicara ke belakang lah, mungkin ya ke depan pun disinilah perlunya seorang direksi yang memang dia harus membangun sebuah komunikasi tidak hanya internal tapi juga stakeholder lain gitu ya, dengan pemerintah daerah gitu ya, dengan pemerintah daerah kita harus bersinergi. Ada satu PR, ada PR ya, misalkan di Garut kita Rispam, ya Rispam belum selesai tuh, ya ini menjadi PR antara. Jadi Rispam itu adalah rencana induk pengembangan air minum gitu kan. Artinya memang kalau bicara tentang Rispam ini kan tidak tugas PDAM tapi dengan tugas pemerintah. Yuk duduk bareng gitu kan. Kalau sudah terbentuk Rispam maka ini berdampak nanti akan maju ke RPJMD. Nah, akhirnya kan yang namanya air minum gitu kan, ini menjadi sebuah tugas bersama, tugas pemerintah, tugas PDAM, yang akhirnya kita bersinergi antara pemerintah dan PDAM. Kuncinya apa? Komunikasi. Jadi harus mampu. Jadi misalkan tadi PDAM harus membangun komunikasi yang baik ke stakeholder, apalagi ke pemerintah daerah, karena mau tidak mau pemerintah daerah adalah orang tua kita begitu kan. Betul. Segala lagi kubaso ya kan. Komunikasi itu yang jadi goreng ada kubaso gitu ya. Dalam segala aspek ternyata memang pentingnya untuk bagaimana bisa terbuka aja, saling terbuka dan bekerja sama ya Kak. Tapi kalau penasaran nih Kak, kita agak ngobrol-ngobrol hasil konsolidasi gitu ya Kang. Akang tadi sendiri bilang baru sekitar 60 ribuan gitu yang 62 ribuan ya Kang yang menggunakan atau menjadi pelanggan di PDAM sendiri. Kalau Akang melihat dari sudut kaca pandang Akang sendiri ya, kenapa sih Kang hanya ada sedikit yang bisa menggunakan PDAM itu di Garut sendiri? Karena tadi misalkan ini juga memang kompleks ya, tidak hanya karena tadi pengembangan spam kita juga masih terbatas begitu kan. Nah makanya ini menjadi tantangan. Ya idealnya tadi misalkan dengan kondisi Garut ya harusnya bisa 100 ribu, tapi kan tadi kita pengembangan spam yang sangat terbatas, tadi ngebuka komunikasi yang memang terbatas juga. Tapi paling tidak saya nggak mau berbicara ke belakang, tapi bagaimana ke depan. Misalnya gini, kita lihat misalkan daerah Karangpawitan, perumahan banyak banget Kang. Pertanyaannya adalah mereka pakai PDAM enggak? Nah di sinilah pentingnya sinergitas. Di situ pentingnya sinergitas antara PDAM dengan pemerintah dengan para pengusaha. Maka ke depan itu harus dibangun. Kita kumpulkan tuh teman-teman asosiasi, ada Persi, ada REI, ada apa, kita ngering bareng gitu kan. Makanya di sini perlu sebuah kebijakan yang sangat suportif bagi pemerintah daerah gitu kan. Apalagi ada regulasi berkaitan dengan sumber dalam misalkan. Nah, coba misalkan kalau kita misalkan kita coba misalkan komunikasi ke dinas penanaman modal misalkan, berapa sih setahun perumahan yang diri perumahan? Pertanyaannya adalah pakai PDAM itu sih. Nah, di sini pentingnya kolaborasi. Jadi memang tugas direksi ke depan harus orang yang cair, komunikasinya bagus gitu kan. Ya dia dekat dengan jejaring pengusaha juga, karena tadi masalah air tidak hanya tugas dari PDAM tapi tugas bersama. Apalagi tadi ya urusan sanitasi air itu masuk ke SDGs begitu. Oke. Perlu banyak sekali kolaborasi ya intinya Kang ya. Ada goreng bagi kubaso yang tadi ya. Iya betul. Kalau penasaran nih Kang, berarti sekarang pun sedang jalannya proses perekrutan untuk si direksinya itu sendiri ya? Iya betul. Nah kalau boleh sharing sedikit nih Kang, udah sampai mana dan serumit apa nih prosesnya ya? Karena ini bukan posisi yang mudah nih. Kalau ngobrol sama Akang ya, banyak hal-hal yang harus dikembangkan, banyak PR untuk si direksi nanti yang akan yang baru ini Kang. Jadi kemarin sempat galau apakah saya harus maju direksi atau tidak. Sempat galau di kemarin. Ternyata kan galau juga nih. Jadi sempat galau maju atau tidak begitu kan. Makanya pas kemarin itu saya daftar tuh paling akhir. Pertama karena jadi kalau tidak salah proses pendaftaran tuh sampai dengan tanggal 28 Mei. 4 hari
sampai dengan 25 sampai tanggal 28 saya ada pertemuan PDAM di Bogor begitu kan. Wah, pada nanya tuh ini daftar atau tidak, Ditodong sampai ya. akhirnya saya istikharah ini karena mungkin banyak yang nanya-nanya. Ya, ini saya juga ikut berkontestasi gitu kan. Salah satu kontestan berarti ya, kalau kita kontestan ya saya salah satu kontestan dari calon direksi, jajaran direksi yang baru dari PDAM sendiri nih. Berarti otomatis merasakan ya Kang bagaimana prosesnya. Gimana Kang nih kalau boleh spill sedikit prosesnya? Karena proses masih belum berjalan karena masih tahap administrasi. Kalau tidak salah dari 27 yang melamar tiga posisi, ada di RUT, ada di RUM, ada di RTEK gitu ya. Yang lolos secara administrasi itu ada 19. Oke. Jadi di RUT dari 7 pelamar yang lolos 5. Oke. Di RTEK ada 5, sisanya di RUM. Pokoknya kalau tidak salah ya ada 19. Saya kemarin itu masuk di posisi di RUT gitu kan. Masuk di calon di RUT nih ya. Oke, berarti ada seleksi administrasi juga. Di administrasi sesulit apa Kang prosesnya? Kalau administrasi sih sebetulnya normatif lah ya gitu kan. Nah, paling setelah administratif nanti masuk ke tahap selanjutnya yaitu ada psikotes. Setelah psikotes ada penyusunan makalah, presentasi ya seperti ya UKK lah ya gitu kan seperti itu. Nah, kalau tidak salah nanti tanggal 16 kita psikotes, tanggal 17 penyusunan makalah dan presentasi. Berarti masih dalam tahap proses ya Kang Toinnya. Kita doakan teman-teman untuk semua yang sedang dalam proses termasuk Akang ini diberikan kelancaran. Mudah-mudahan ya Kang ya. Ternyata kemarin sempat galau juga Kang Hendro ini maju atau enggak dan akhirnya setelah istihoroh ikutlah menjadi kontestan ya. Bismillah di dalamnya ya kan salah satunya nih. Apa Kang yang bikin excited gini Kang yang sekarang ditunggu-tunggu dalam proses perekrutan direksi ini? Pertama, saya tuh karena anak muda ya. Kemudian yang kedua saya suka tantangan. Ya udah ini yang menjadi salah satu dorongan saya. Jadi setiap apapun misalkan amanah saya sejak mahasiswa sampai jadi dosen sampai mungkin kemudian dewasa, biasanya saya harus ada capaian atau achievement yang memang ini menjadi sesuatu yang dikenang gitu ya. Nah, makanya ini saya sih berharap memang keberadaan saya di PDAM menjadi sebuah legasi gitu ya. Bagaimana dengan wasilahnya saya dan kawan-kawan PDAM bisa berkibar. Saya berharap mungkin hari ini kalau tidak salah PDAM Garut itu di urutan di Jawa Barat itu di urutan 13 atau 17 saya lupa lah. Misalkan di nasional di 103. Nah, kita berharap paling tidak top 10 di Jawa Barat, di nasional bisa 50 besar di skala PDAM dan menengah. Jadi PDAM itu ada 3 skala. Skala kecil, skala menengah, dan skala besar. Kecil itu di bawah 50.000 pelanggan. Nah, kita masuk di skala menengah tuh. Menengah karena kita 62.000. Kalau udah 100 skala besar. Sampai dengan ya kita berharap mungkin skala menengah kita bisa leading gitu kan. Di Jawa Barat, total Jawa Barat kita bisa top 10 gitu. Semoga kan. Ya. Berarti ada goals dan juga tujuan-tujuan yang akan harapkan ya di PDAM sendiri. Wow, ternyata ya memang orangnya suka tantangan juga nih yang ini mencari goals. Masih muda. Masih muda ya Kang. Oh ya, dan satu lagi mencatat sejarah mungkin betul. Jadi kalau saya coba bertanya secara historikal di jajaran PDAM gitu ya. Ternyata saya jadi meskipun saya PLT ya, jadi saya tuh PLT direksi termuda di usia 40. Yang rata-rata biasanya di usia 45 dan seterusnya. Jadi ketika saya tanya, saya termuda gitu. Jadi 40 tahun udah. Saatnya anak muda menguasai dunia. Ya keren ya. Berarti di sejarah ini PLT termuda ya salah satunya. Kalau misalkan nanti dia jadi direksi berarti jadi termuda juga berarti ya masuknya. Kalau di Garut ya salah satunya. Karena ada teman saya kemarin 36 tahun dia terpilih. Masih ada yang lebih muda ya kalau di luar Garut.
Berarti kalau ngomongin kalaupun nanti alhamdulillahnya terpilih jadi jajaran direksi, udah tahu banget nih PR-nya apa aja, tinggal melanjutkan ya, karena sekarang posisinya udah di PLT, jadi nanti tinggal lanjutin aja ya kan. Jadi kalau tahu banget enggak lah, tapi paling tidak helikopter view udah dapat, kepegang lah ya. Udah kedapat. Tentu kita pun misalkan kita tidak bisa berdiri sendiri, tapi memang kita harus seiring dengan teman-teman, harus beriringan, harus seiring sejalan ya sama tim yang lain. Maka mau tidak mau memang langkah pertama adalah membangun konsolidasi. Tapi kalau misalnya selama sebulan ini nampaknya dengan segala tantangannya saya menikmati itu begitu ya. Dan rasa-rasanya kita nggak ada barrier ya antara kami sebagai direksi dengan rekan-rekan yang lain begitu kan. Dan mudah-mudahan sih memang bisa berjalan bergandengan dan bisa mendorong agar ya PDAM bisa melesat begitu ya dengan apa yang menjadi cita-citakan tadi. Amin gitu. Amin, semoga ya Kang nih. Jadi ada baru nih ya sebagai PLT dan calon atau kontestan jajaran direksi nanti Kang. Kalau boleh penasaran nih, tadi kan ada inovasi-inovasi yang akan diciptakan selain Rispom dan lain-lain ya Kang ya tadi. Langkah perbaikan apa nih Kang, atau nanti Kang udah jadi direksi nih atau sudah masuk ke jajaran dirut nanti inovasi dan langkah apa Kang yang akan dilakukan nanti? Maka memang yang tagline besar saya adalah transformasi organisasi, transformasi PDAM menuju PDAM hebat. Hebat itu adalah yang pertama adalah handal, E-nya itu adalah efisien gitu ya. B-nya adalah berkelanjutan, A-nya adalah amanah, dan T-nya adalah tanggap. Nah, itu akan dijadikan sebagai core value. Oke, itu harapan inovasi dan juga langkah-langkah ke depannya menjadi PDAM yang hebat ya Kang. Hebat ya semua. Jadi tagline sekarang PDAM hebat gitu ya Kang. Nah, terakhir nih Kang. Harapan-harapannya akan sebagai PLT nih sekarang sebagai PLT masih ada langkah-langkah selanjutnya ya Kang. Apa harapan Akang sendiri terhadap pengelolaan PDAM di Kabupaten Garut ke depannya? Harapannya tentu kita bisa menjawab apa yang menjadi tantangan-tantangan dan pertanyaan-pertanyaan yang di-highlight oleh Pak Bupati. Ya. Pertama berkaitan dengan masalah cakupan pelanggan, kemudian kedua masalah kebocoran air yang masih tinggi gitu ya. Ketiga berkaitan dengan efisiensi. Nah, harapannya adalah paling tidak gitu ya. Kami bisa mencoba membangun sebuah fondasi agar tiga hal itu bisa menjawab apa yang menjadi tantangan Pak Bupati. Tadi misalkan NRW gitu ya, atau kehilangan air kita di angka 34 gitu ya. Ya harapannya kita hari ini bisa membangun fondasi dasar begitu ya, agar kelak nanti misalkan direksi-direksi yang sudah definitif tinggal melanjutkan gitu ya. Hari ini kita sudah mulai menyusun ya DMA untuk mencoba menyusun agar si portofolio si DMA tersebut bisa jadi percontohan untuk pengurangan air itu. Jadi karena tingkat kebocoran kita itu cukup lumayan tinggi. Kemudian ya tadi ya cakupan pelanggan, dan tentunya ini masalah efisiensi. Jadi kita bahkan terakhir kita ingin menyusun yang namanya roadmap financial sustainability. Jadi siapapun nanti direksinya silahkan ini legasi kami. Oke, wah. Boleh tepuk tangan dong buat Kang Hendro ya. Mudah-mudahan perjalanan sebagai PLT-nya dilancarkan dan sebagai kontestan jajaran direksinya pun dilancarkan. Dan salam juga untuk semua calon-calon direksi yang nanti akan mengemban tugasnya nanti. Nah, semoga harapan-harapan serta rencana-rencana Kang Hendro sendiri diberikan kelancaran sampai akhir nanti ya Kang Hendro. Amin. Sekali lagi terima kasih Kang sudah main lagi ke Suara Garut. Saya tidak akan bosan ngajak Akang main lagi ke sini. Main lagi ke sini, nanti kita main lagi ke sini ya Kang ya. Kita main lagi ke sini. Nanti kalau udah jadi jajaran direksi, main lagi ke sini. Siap. Kita ngobrol lagi sebagai direksi nanti ya Kang. Jadi setiap datang ke sini udah beda lagi nih Kang ya. Kemarin jadi Dewas, sekarang jadi PLT, nanti jadi dirut insyaallah ya Kang. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Kang Hendro sudah main ke sini. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Kang Hendro yang sudah keren sekali berbagi di sini.
Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman warginet di rumah sana yang selalu setia menonton podcast suaragarut.id ya. Kalau ngomongin air nih Kang ya, seperti air kita ini harus belajar menyesuaikan diri, mengalir namun tetap menjaga kekuatan di setiap perjalanannya. Jadi warginet, buat warginet di rumah yang punya berita-berita atau fakta-fakta menarik di luar sana dan mau kita beritakan, jangan lupa langsung aja hubungi 0811220335. Jangan lupa di follow Instagram kami di @suaragarut.id. Barangkali Instagram Kang Hendro juga ya Kang, boleh di follow. Boleh. Di mana Kang? @Hendo_Sudiarto. Oke, langsung di follow aja ya. Barangkali mau komplain air langsung Hendro ke DM-nya. Kita pas respon. Kita pas respon menjadi PDAM hebat ya Kang. Oke, kalau gitu jangan lupa di like, comment, and subscribe juga channel YouTube kami di @suaragarut.id. Kalau gitu, aku selalu Apriliani dan Kang Hendro pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.